Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama saya, Mr. Awang, dalam pembelajaran Matematika Peminatan MIPA kelas 10 semester genap. Kali ini kita akan membahas materi vektor, tentunya di materi yang lanjutan yang kemarin-kemarin ya. Nah, kemarin sudah kita bahas mengenai aljabar vektor baik di R2 maupun R3. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana sih perbandingan bagian uh, yang dinyatakan dalam vektor dan koordinatnya. Di bagian-bagian yang ada di sebuah ruas garis itu sudah kita bahas secara sekilas tentunya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Namun kali ini kita akan bahas secara lebih detail pada bagian ini, yaitu perbandingan bagian ya. Oke, langsung saja sebelum kita belajar tentang materi pada video kali ini, ada baiknya kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama supaya ilmu yang kita pelajari nanti bermanfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita bahas ya. Pertama-tama kita akan analisis sebuah ruas garis AB. Sebuah ruas garis AB, misalkan ada titik R yang ada di antara ruas garis AB. Kemudian AR banding AB, AR banding RB itu perbandingannya adalah M banding N. Ketika kita mau mencari AR banding AB, maka perbandingannya adalah M banding N plus N. Itu prinsip utama ya, ketika kita mengerjakan soal-soal tentang perbandingan ruas garis. Kemudian, jika ternyata R-nya di luar ruas garis AB, contohnya ini, AR, M bagian, RB karena arahnya ke kiri, maka kita buat min N. Jadi sebenarnya AR banding RB itu M banding N, tapi ketika ternyata R-nya di luar, kita pastikan menulisnya seperti ini ya. Nah, arahnya yang AR itu ke kanan, RB-nya ke kiri. Sehingga kita ketika disuruh mencari AR banding AB, maka M banding AB-nya adalah M kurangi N. Nah, seperti ini. Ini prinsip utama pengerjaan soal-soal pembagian luas garis ya. Kemudian, bagaimanakah rumus pembagian dalam bentuk vektor? Ini sudah pernah kita bahas, tapi kita akan bahas lebih detail lagi ya. Misalkan AR banding RB adalah M banding N. Kita bisa membuat perkalian ini. Perkaliannya adalah AR kali N. Ini kan sama halnya seperti ini ya. AR per RB sama dengan M per N. Kita bisa tulis N kali AR sama dengan M kali RB. Kita akan membuat ini kita akan membuatnya ini ya dengan menggunakan vektor sekarang. Misalkan ini kita tulis sebagai sebuah vektor. Maka N kali AR-nya bisa ditulis vektor R min vektor posisi A gitu ya. Kemudian M-nya sama dengan M kali RB-nya adalah vektor posisi B kurangi vektor posisi R. Dari sini kita akan bisa mencari N kali vektor posisi R dikurangi N kali vektor posisi A sama dengan M kali vektor posisi B dikurangi M kali vektor posisi R. Kemudian kita akan mencoba memindahkan vektor R ya. Vektor R-nya kita taruh di ruas kiri ya. NR plus MR. Nah, kita pindah ke ruas kiri. Yang NA kita pindah ke ruas kanan. Sehingga menjadi M kali vektor B ditambah N kali vektor A. Nah, ini tinggal kita tulis vektor R
Ini dikalikan N tambah M, ya. Atau boleh kita tulis di depan ya, N tambah M kali vektor R sama dengan M kali vektor B tambah N kali vektor A. Sehingga kita akan bisa mencari tahu vektor R, vektor posisi R-nya ini kan, adalah M kali vektor B tambah N kali vektor A per N plus M. Nah, seperti itu. Atau M plus N juga boleh. Ini sama saja. Jadi kita mau mencari vektor R, bisa menggunakan rumus ya. Kayak kemarin ini sudah kita bahas ya sebenarnya. N kali vektor A, N kali vektor A, M kali vektor B, M kali vektor B, dibagi N plus M. Oke, itu untuk rumus pembagian dalam bentuk vektor. Sehingga bisa kita tulis seperti ini ya. R sama dengan MB plus NA per M plus N. Nah, bagaimana jika yang ditanyakan dalam bentuk koordinat ya? Contohnya seperti ini. Diketahui titik A, X1, Y1, Z1, titik B, X2, Y2, dan Z2. Titik R adalah XR, YR, ZR, membagi garis yang menghubungkan A dan B dengan perbandingan M dan N. Koordinat titik R adalah, ini bagaimana kita mengerjakannya? Koordinat titik R, kita bisa pakai teknik lagi ya. Koordinat titik R-nya adalah M kali, ini mungkin nggak cukup ya, tulis bawahnya saja. R sama dengan M kali vektor B sama vektor A, vektor posisi B sama vektor posisi A, ini bisa langsung dituliskan dari titik A dan titik B. Contohnya M kali B ya, M kali vektor B. Berarti ini vektor B-nya, kita tulis vektor B-nya. Ini adalah X2, Y2, Z2 ditambah N kali vektor A. Vektor A-nya adalah X1, Y1, Z1 dibagi dengan M plus N. Nah, seperti itu ya. Sehingga ini bisa ditulis dengan lebih enak. 1 per M plus N, ini langsung kita tulis saja. M kali X2 ya, M kali X2 tambah N kali X1. Yang bagian baris kedua, M kali Y2 tambah N kali Y1. Baris ketiga, M kali Z2 tambah N kali Z1. Sehingga ketika kita mau mencari XR, cukup simpel, tinggal diambil komponen X-nya, yaitu M kali X2 tambah N kali X1 dibagi M plus N. Begitu juga YR. YR bisa kita cari tahu dengan menggunakan M Y2 tambah N Y1 bagi M plus N. Dan juga ketika kita mau cari ZR, kita tulis M kali Z2 tambah N kali Z1 per M plus N. Hingga ini bisa kita rangkum seperti ini ya. XR, YR, dan ZR. Itu untuk materi pada pertemuan kali ini. Cukup singkat? Cukup singkat. Untuk yang latihannya, nanti akan saya share latihannya ya. Jadi tidak untuk pekan ini. Pekan ini cukup latihan saja sama mempelajari rumus-rumus yang ada di pertemuan sebelumnya. Oke, kita akan membahas satu contoh soal saja. Contoh soal, kita buka contoh soalnya. Contoh soal, diketahui titik A 121 dan titik B 15 min 5.
Tentukan koordinat titik-titik R dan S yang membagi garis AB di dalam dan di luar dengan perbandingan 2:1. Bagaimana caranya? Kita akan membuat sketsa dulu. Ketika A, B, R-nya di dalam, perbandingan 2:1, maka ini seperti ini ya. Ini 2, ini 1. Ini R di dalam. Bagaimana jika R di luar? Jika R di luar, oh ini yang di luar berarti S ya. S di luar AB, berarti ini A, ini B, ini S. 2:1. Berarti ke sana 2, ke sini -1. Seperti itu. Prinsipnya seperti itu. Bagaimana untuk mencari koordinat titik R ya? Koordinat titik R kita cukup mencari XR ya, XR. XR sama dengan M ya. 2 kali koordinat yang B ya. 2 kali koordinat yang B berarti 1 tambah 1 kali koordinat A. 1 kali 1 bagi 2 tambah 1. Seperti itu. Sehingga ini jadinya adalah 2 tambah 1, 3. 3 bagi 3 adalah 1. 3 bagi 3 adalah 1. Itu untuk XR. YR bagaimana? YR rumusnya seperti tadi. Berarti ini 2 kalikan yang B, 1 kalikan yang A. Nah, 2 kali yang B adalah 5, tambah 1 kali yang A. 1 kalikan yang A adalah 2 ya. Bagi 2 tambah 1, yaitu 7 sih, 10 tambah 2. 10 tambah 2, 12 bagi 3, alias 4. Kemudian ZR. ZR adalah 2 kali koordinat yang B, -5, tambah 1 kali 1, bagi 2 tambah 1. Sehingga jadi ini -10, 2 kali -5, tambah 1, -9 bagi 3, alias -3. Sehingga koordinat titik R-nya kita bisa cari tahu dengan menggunakan XR, YR, dan ZR. 1, 4, -3. Itu untuk koordinat titik R. Bagaimana dengan koordinat titik S? Koordinat titik S, kita bisa menuliskannya juga. Karena apa? Karena menggunakan perbandingan 2-1. Oke. XS 2:-1 ya. 2 kali 1 ya. 2 kali 1 dikurangi 1 kali 1 bagi 2-1. Mengapa bisa seperti itu? 2 ini kan M-nya, kalikan B ya, XB, N kali XA. 2 kali 1, dan 1 kali 1. 2 kali 1, 2, kurangi 1, 1. 1 bagi 1 adalah 1. Kita lanjutkan, YS. 2 kali berapa, kurangi 1 kali berapa. Bagian Y berarti 5, 2 kali 5,
M kali B ya, M kali YB dikurangi N kali ya, berarti 1 min 1 kali 2 dibagi 2 min 1 sama dengan 10 kurangi 2, 8 bagi 1 sama dengan 8. ZS kita cari 2 kali berapa kurangi 1 kali berapa dibagi 2 kurangi 1. Bagian ZS berarti M kali ZB. ZB-nya adalah min 5. Min 1 kali N kali Z kali 1. 2 kali min 5, min 10, min 1 berarti min 11 bagi 1. Hasilnya adalah min 11. Sehingga kita akan mengetahui koordinat titik X-nya adalah 1, 8, dan min 11. Ini sudah ketemu dua jawaban mengenai bagaimana kita mencari tahu koordinat titik-titik jika diketahui perbandingan ruas garisnya. Seperti ini. Ini yang perlu diperhatikan, ada R di dalam dan S di luar. Ada perbandingan di dalam dan perbandingan di luar. Oke, seperti itu. Semoga kalian memahami dan nantinya bisa mengerjakan soal-soal dengan sempurna. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi pada pertemuan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.